Visi Generasi Kini. Selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program Visi Generasi Kini di hari Sabtu tanggal 20 November 2021. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit juga segera diberikan kesembuhan ya, terutama yang terkena COVID-19, karena kita masih ada di tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan mereka segera diberikan kepulihan. Nah, hari ini Vigeng temanya adalah tingkatkan nilai produkmu dengan penjualan secara digital. Tapi ngomong-ngomong tentang pasar digital, ternyata potensinya ini begitu besar. Tapi nanti lebih detailnya mungkin narasumber kami yang akan menjelaskan. Saya memberikan latar belakang saja. Saat ini Indonesia merupakan negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di ASEAN. Bahkan menurut Presiden Joko Widodo, potensi pasar digital menjadi sangat besar ke depannya. Inilah latar belakang yang ingin kami angkat. Kenapa temanya kami angkat tingkatkan nilai produkmu dengan penjualan secara digital? Karena seperti diketahui, era industri 4.0 seperti saat ini, segala sesuatunya itu serba digital. Mau beli apapun serba digital, memasarkan serba digital. Termasuk siarannya El Sinta sekarang juga serba digital. Bisa disaksikan di YouTube, di media sosial. Nah, ada 3 narasumber yang sudah bergabung di Zoom Meeting. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join ya di Zoom Meeting Vigeng di hari ini. Selamat bergabung. Nanti kalau mau bertanya silakan di kolom komentar, atau yang mau via WA juga boleh di 081 180 6543. Bersama saya Berry Hamzah, kurang lebih sekitar 1,5 jam ke depan kita akan ngobrolin tentang meningkatkan nilai produkmu dengan penjualan secara digital. Ada Mbak Nurul Ihsani, beliau adalah owner Buyana Chips. IG-nya bisa dicek ya, ternyata sudah banyak cabang-cabangnya ada di berbagai daerah. Beliau selain owner Buyana Chips juga Ketua Umum HIPMI Perguruan Tinggi APP, founder WPI atau Wirausaha Pelajar Indonesia Cianjur. Halo Mbak Nurul Ihsani, selamat pagi. Halo Mas, selamat pagi. Apa kabar Mbak Nurul? Alhamdulillah baik Mas. Baik, Gimana Mas, sehat? Sehat alhamdulillah. Ini suaranya clear, jernih, jadi mudah-mudahan lancar ya sampai 1,5 jam ke depan. Mbak Nurul, cerita sedikit dong tentang kegiatannya sebagai owner Buyana Chips dan bisnisnya ini selain kegiatan tadi ya, sebagai Ketua Umum HIPMI Perguruan Tinggi APP dan founder WPI atau Wirausaha Pelajar Indonesia Cianjur. Baik Mas, terima kasih Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Ihsani. Saat ini kesibukan saya adalah kuliah, berbisnis, dan berorganisasi. Nah, jadi kesibukan saya saat ini adalah kalau di Cianjur, karena sekarang lagi COVID, lagi pandemi, jadi saya nggak di Jakarta, saya kuliah di Jakarta Mas. Jadi saat ini di Cianjur saya ngontrol yang produksi, karena udah ada yang kerja karyawan, jadi saya ngontrol aja di sini. Terus juga kita di sini saya ngontrol yang ngedit-ngedit, terus yang ngurusin Shopee. Sebentar saya on cam dulu Mas. Ya. Oke, kita tunggu ya supaya bisa on cam. Semuanya nih kalau bisa 3 narasumber on cam semuanya ya. Ada Mbak Nurul, ada Mas Teddy, nanti juga ada Mbak Yasmin. Tapi di awal ini ada Mbak Nurul. Saya beralih dulu ke narasumber yang kedua ya. Nanti baru kita lanjutkan dengan Mbak Nurul. Ada Mas Teddy Indira Budiwan. Beliau adalah dosen marketing dari Universitas Bina Nusantara, sekaligus Presiden ICCN atau Indonesia Career Center Network. Halo Mas Teddy, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Mas Berry. Sorry banget ya, saya lagi di jalan. Oh, lagi di jalan, nggak apa-apa. Di off cam ya. Partisipasi ya. Salam kenal, salam untuk teman-teman Vigeng. Saya juga pendengar setia nih untuk acara ini. Oke, Mas Teddy, cerita dong kegiatan sebagai dosen marketing, ngapain aja selain mungkin ya memberikan pembelajaran, pengetahuan ke teman-teman mahasiswa, ada pelatihan juga mungkin ya, pendampingan dan lain sebagainya, termasuk kegiatannya di Indonesia Career Center Network. Silakan Mas Dedi. Thank you Mas Berry. Jadi kalau dosen itu biasanya kegiatannya adalah mengajar, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Kalau di marketing itu memang kebetulan fokusnya adalah untuk bidang pemasaran dan sales. Di kampus itu ada unit khusus kalau mahasiswa terkait berminat untuk punya usaha sendiri. Jadi dari semester 2 itu ada mata kuliah khusus untuk entrepreneur, dan ada kesempatan untuk melakukan enrichment di inkubator nanti di semester 5. Nah itu untuk yang si dosennya Mas. Yang saya lakukan, saya ngajarnya di marketingnya gitu. Nah kalau yang tadi itu ada unit terpisah. Kalau di Indonesia Career Center Network itu asosiasi volunteer
isinya adalah pengelola pusat karir perguruan tinggi Indonesia. Anggota kita itu ada sekitar 170. Kita bekerja sama dengan semua stakeholder, termasuk pemerintah, alhamdulillah didukung full dalam upaya untuk meningkatkan daya saing sumber daya Indonesia. Oke, thank you Mas Edi. Ada Mbak Nurul juga tadi ya, sudah on cam sekarang Mbak Nurul, dan ada Mbak Yasmin Zahradina Rizaldi. Beliau adalah owner Zafra Kosmindo Lestari. Halo Mbak Yasmin, selamat pagi Mbak, apa kabar? Halo Mas, salam kenal semuanya. Salam kenal juga. Pagi, baik alhamdulillah. Masih gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga ya, meskipun di tengah pandemi tetap harus sehat semuanya ya. Mbak Yasmin, cerita dong juga tentang kegiatannya sebagai owner Zafra Kosmindo Lestari, dan ini usahanya bergerak di bidang apa sih sebetulnya? Kalau saya itu mahasiswi jurusan dari Bisnis Internasional di Kalbis Institute Creative Industry, dan juga kalau Zafra Kosmindo sendiri itu Wah, sayang banget nih sambungannya agak kurang bagus ya dengan Mbak Yasmin. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti kita lanjutkan ke depannya jauh lebih clear suaranya ya. Oke, sambil menantikan sambungan dengan Mbak Yasmin jauh lebih bagus lagi, saya mau menuju ke Mas Teddy dulu nih di awal ya, Mbak Nurul dan juga Mbak Yasmin. Tapi kalau mungkin saya bisa bacakan sedikit profilnya tentang Zafra Kosmindo Lestari. Iya. Ini itu adalah perusahaan kosmetik Mbak ya, betul ya? Iya. Perusahaan kita lebih ke bisnis konsultan sih Bapak. Oh, bisnis konsultan untuk yang mau bikin kosmetik, misalnya kan kayak generasi muda nih mau bikin kosmetik, tapi dia nggak tahu channelnya itu kemana, harus mengurus surat-suratnya itu gimana. Nah, nanti kita bantu. Legal izin segala macamnya ya. Iya betul, legal izin, terus mulai dari komposisi, formula itu nanti bisa kita bantu Bapak. Wah, ini bagus nih kesempatannya ya, kalau teman-teman mahasiswa ataupun pendengar yang mau coba tanya-tanya boleh nih, kesempatannya pas banget ada Mbak Yasmin. Nah, di awal ini kita mungkin membuka pola pikir kita dulu ya, pangsa pasar kita secara digital itu gimana sih sebetulnya, dan mungkin Mas Teddy bisa menjelaskan Mas, dunia digital di Indonesia itu seperti apa sekarang ini, sehingga teman-teman para pengusaha ini memang harus terjun ke dalamnya. Peluangnya sebesar apa sih sebetulnya? Baik. Ya luar biasa ya, tadi Mas Berry kebetulan sudah mention ya bahwa kita memang yang pasar yang terbesar di Asia Tenggara dan lumayan signifikan di Asia Pasifik ya. Terlebih lagi keadaan pandemi ya belakangan ini ya. Jadi sempat memaksa kita untuk benar-benar harus di rumah saja gitu. Nah itu lumayan meningkatkan bisnis yang enabler untuk online electronic commerce gitu, penjualan online, juga bisnis logistik, jadi mengantarkan barangnya gitu. Nah itu di kita ada peningkatan yang lumayan signifikan. Nah sehingga sekarang itu menjadi kebiasaan yang lebih besar gitu. Kita punya potensi yang jauh lebih besar dari itu Mas Benny, karena katanya nih jumlah handphone rata-rata orang Indonesia itu lebih dari satu untuk satu orang gitu. Saya cuma satu loh, beneran deh, sumpah. Tapi datanya itu 120% harusnya ya, 120% dari jumlah populasi. Jadi luar biasa potensi kita. Dan sekarang tadinya kita hanya biasanya kan ini memikirkannya untuk usia bekerja ya, Mas Benny ya. Nah ditambah nih Mas Berry dengan keadaan kita sekarang ya kan, ceritanya oma opa Akini ini juga udah bisa zooman sekarang gitu. Nah sekarang mereka juga udah mulai ngelihat ini, ada Tokopedia, ada Shopee, ada ini. Jadi usia itu ke stretch juga lagi di atas 64 tahun gitu, sehingga peluang pasarnya jadi semakin besar gitu. Secara alaminya online ini banyak nilai tambahnya dibandingkan sama offline gitu. Salah satunya adalah tokonya nggak tutup-tutup ceritanya kan ya, jadi at any time kita bisa bisa akses gitu, dan enaknya semuanya itu sekarang sudah ada fitur di mana bisa langsung komunikasi dengan yang menjaga tokonya atau yang memiliki tokonya. Kita juga ada sebenarnya juga ada ini ada satu lagi yang lumayan mengganggu gitu kalau kita umpamanya berbelanja offline gitu, yaitu perasaan nyaman atau tidak nyaman
berkaitan dengan orang di sekitar kita gitu. Jadi kalau terlalu sempit itu mengganggu kenyamanan kita berbelanja nih. Terus diintilin mbaknya gitu atau masnya, sebenarnya mereka mungkin niatnya baik ya gitu, kayak mau belanja apa Bu, mau belanja apa Pak, tapi kan kadang-kadang ada juga yang mau browsing kan ya gitu, masuk ke dalam gitu, merasa terganggu. Itu juga sebenarnya juga nggak enak, merasa mengganggu perasaan berbelanja gitu. Satu lagi juga itu perasaan untuk melihat interaksi orang lain gitu. Jadi kita dapat tambahan informasi nih. Pada saat ini ada berapa orang yang melihat ada orang yang baru berbelanja. Nah itu tuh sebenarnya mendorong sifat irasional kita untuk berbelanja gitu. Nah, kebetulan itu saya juga sedang belajar tentang hal itu gitu. Perilaku manusia yang irasional yang membuat dia memutuskan untuk berbelanja impulsif. Jadi secara masif ini kita bergerak ke online, Mas Berry, teman-teman Vigeng. Jadi didukung dengan keadaan kita juga sebenarnya ya. Kita itu pada dasarnya adalah negara yang mahal gitu, karena terpencar-pencar, dan untuk menjangkaunya itu mahal juga gitu, karena logistik untuk mencapainya itu masih mahal harganya gitu. Ya semoga nanti terbuka dengan adanya transportasi laut yang lebih banyak gitu, dan transportasi udara yang lebih murah gitu. Tapi saat ini kita sangat mahal sekali, Mas Berry. Jadi kalau ada apa-apa untuk sampai ke Papua atau sampai ke apa itu, kita ngitungnya di atas 100% gitu logistiknya. Jadi kalau bisa berbelanja langsung gitu, tadi memotong cut the middleman gitu ya, langsung berbelanja kayak yang berjual, sehingga hanya memikirkan biaya logistik aja nih, nggak usah mikirin biaya middleman-nya. Jadi akan jadi lebih murah lagi. Jadi sudahlah keadaan seperti ini gitu, terus kitanya tetap kebutuhan konsumsinya tetap ada ya, maksudnya kan tetap belanja odol, tetap belanja beras, tetap belanja apa gitu, itu kan normal ya. Tambah lagi sekarang kita jadi melihat gitu, oh belanja online murah ya gitu. Tapi maksudnya kita sebagai bangsa gitu kan lumayan ya, 150-170 juta gitu ngelihat murah nih gitu, terus pindah ke sana semua. Wah itu luar biasa sekali sih. Tapi jadi, itu pada akhirnya membuat setiap seller misalkan atau usahawati seperti Mbak Nurul dan juga Mbak Yasmin ini, mereka akhirnya memutuskan untuk oke deh, saya yang biasanya offline move semuanya ke digital, ke online gitu. Banyak yang seperti itu sebetulnya. Ya itu tarikan itu ada gitu. Jadi cuman ini mungkin ya saya rasa kalau Mbak Nurul sama Mbak Yasmin udah melihat ya bahwa nggak bisa aja nih kita sekedar jualan online nih, Mas Berry, karena makin lama supply-nya makin banyak gitu. Jadi umpamanya kita lihat lipstick Viva atau apa gitu ya, akan banyak sekali online vendor yang menjual sama, dan nanti jadinya seolah-olah itu akan jadi komoditi gitu. Kalau dia jadi komoditi berarti dari sisi vendor rugi dong, mereka hanya bisa mengambil keuntungan yang sedikit gitu. Nah saya ngelihat sih kalau sekilas nih kayaknya Mbak Nurul dan Mbak Yasmin ya sudah mengerti, sehingga mereka mencari apa yang lebihnya gitu yang ada di produk mereka. Nah itu yang tetap dicari kok, Mas Berry gitu. Bagaimanapun juga kita tetap pengen sesuatu yang lebih untuk ini ya, terutama sesuatu yang mempersonifikasi kita gitu. Kalau saya mau beli casing handphone, pasti sedikit sebanyak saya mau cari sesuatu yang saya banget gitu. Nah itulah peluang value-nya kita untuk kita kejar gitu. Oke. Baik, ini luar biasa. Saya mau ke dua narasumber yang lain, dua wanita muda yang luar biasa ini. Ternyata dua-duanya masih kuliah loh, tapi sudah punya usaha yang hebat, luar biasa, hebat-hebat loh. Saya masih berpikir baru mau memikirkan usaha apa ya, kemudian go digital. Tapi ini dua-duanya mahasiswa, masih muda, mereka berorganisasi dan dua-duanya punya usaha yang besar. Nanti kita bahas. Saya mau ke Mbak Nurul dulu. Di Buyana Chips ini kalau saya baca profilnya di Instagram dari Desember 2020. At least itu notabene-nya adalah pada saat kita di tengah pandemi COVID-19. Kok kepikiran bikin usaha ini di tengah pandemi, di setiap orang mungkin lagi berpikir, waduh saya mau spend uang aja masih mikir-mikir gitu ya, karena ketidakpastian ini. Dan kalau saya baca lagi atau saya lihat di Instagram, ternyata Buyana Chips itu cabangnya udah banyak loh. Ini baru mau setahun tapi sudah banyak. Gimana tuh caranya? Alhamdulillah Mas. Ya Mas, terima kasih. Sebelumnya kenapa sih Buyana ini hadir di masa pandemi gitu kan? Nah karena kan posisinya itu saya ketika itu waktu semester 3 ya Mas, semester 3 di Politeknik APP Jakarta.
Nah ketika itu struggle saya adalah di Cianjur. Ini kan saya ketika mau minta uang ke orang tua itu malu mas. Masa sih kalau saya keluar tapi saya keluar rumah tapi minta uang tapi nggak ada hal yang jelas gitu, hal yang penting gitu kan. Jadi nggak penting-penting amat sih harus minta uang ke orang tua gitu. Nah karena ada pemikiran seperti itu, hal tekad dalam diri saya untuk mandiri di usia muda, akhirnya ya udahlah, ketika di Cianjur ini banyak potensi pisang, kemudian ya udah kenapa saya nggak berpikir untuk bikin snack aja gitu, snack keripik pisang. Terus juga saya melihat miris banget mas, waktu itu banyak banget petani pisang di sini yang mereka ini nggak terjual pisangnya, bahkan ketika itu banyak sekali pisang-pisang yang sudah busuk tapi tidak terjual ke pasaran. Nah itu banyak banget tetangga saya yang seperti itu. Akhirnya karena ada komoditinya udah ada, terus saya juga punya alasan kenapa saya harus mulai bisnis, karena saya harus punya uang sendiri gitu kan. Ya udahlah, akhirnya nekat nggak nekat, harus nekatlah saya untuk bangun bisnis Banana Chips gitu mas. Terus juga ketika itu banyak banget tetangga saya yang kehilangan pekerjaannya, terus mereka juga curhat ke saya susah banget nyari kerjaan gitu kan. Nah itu kan jadi bikin saya takut juga ya, gimana kalau misalnya saya lulus kuliah tapi saya susah nyari kerja, saya jadi pengangguran diem-diem aja kan nggak mau ya mas ya. Jadi ya udahlah, kenapa harus bisnis, kenapa nggak bisnis dari sekarang aja, kenapa nggak memanfaatkan waktu luang kuliah saya ini untuk bisnis, kan kuliah online cukup luang ya waktunya mas ya. Jadi memanfaatkan waktu, terus pengen mandiri di usia muda dan melihat peluang yang ada di daerah saya tergerak untuk bisnis Banana ini di masa pandemi. Dan waktu itu juga modalnya cuma 300.000 ya mas ya, itu juga uang terakhir saya, kayak udah nggak usah minta ke orang tua gitu. Terus karena adanya keterdesakan itu, saya juga ada pemikiran, kalau gagal uang saya habis dong, nggak punya uang lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya saya nggak nyoba, saya nggak akan tahu hasilnya. Akhirnya udahlah, paksain aja, kenapa enggak, saya masih muda, masih punya banyak peluang, banyak kesempatan, ya udah saya harus mulai dari sekarang gitu. Kalau enggak, saya nggak akan tahu setahun 2 tahun ini bakal sebesar apa bisnis yang pemikiran saya ini gitu kan. Gitu mas. Terus juga kenapa sih sekarang cabangnya udah alhamdulillah udah banyak seluruh Indonesia. Sekarang kita udah ada 37 kemitraan di seluruh Indonesia. Paling jauh itu kita ngirim ke Medan sama Kalimantan Timur, ke Samarinda. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Itu karena saya membangun relasi yang kuat mas. Saya ikutan banyak organisasi, terus saya juga banyak kenalan sama orang-orang. Saya ikut event ini itu, akhirnya banyak kenal sama orang. Terus saya save nomor handphonenya, akhirnya mereka lihat snap WA saya, snapgram saya, mereka tertarik untuk join mitra bisnis saya. Jadi, nah kemudian saya juga membina mereka mas. Jadi kalau misalnya kita bangun tim penjualan, tim distributor, agen reseller itu mereka harus dibina juga. Gimana cara promosinya, terus marketing kitnya juga harus sudah disediakan. Terus juga saya juga kerja sama teman saya yang bisa usaha juga untuk bangun untuk bangun tim reseller gitu ya. Mereka jadi pematerinya, saya kerja sama mereka, terus mereka dapat komisi dari saya, mereka ngisi materi untuk mengajarkan reseller saya gitu mas. Jadi kalau kita mau bangun kemitraan biar lebih banyak itu ya, mereka yang pertama produknya harus udah pasti laku, harus udah enak lah. Jadi pas Banana ini launchingin juga udah langsung banyak yang beli karena memang rasanya udah terbukti enak mas, udah banyak testimoninya. Terus juga waktu itu pas awal saya launching sih, saya bagiin testimoni ke tetangga-tetangga saya, gimana pak bu rasanya, kurang apa. Ketika sudah enak banget, ya udah saya launchingin. Nah makanya pas launching itu kenapa banyak orang yang beli, banyak yang repeat order, karena emang produknya udah terbukti berkualitas. Jadi kalau pesan buat teman-teman semua, kalau kita mau launching produknya harus sudah pasti berkualitas, biar orangnya repeat order dan nggak nyesel beli. Pokoknya kalau customer udah nyesel beli aja, ada kapok jadinya ya. Iya, kapok jadinya mas. Nah itu yang pertama itu mas, kualitasnya harus bagus. Terus yang kedua, kalau versi saya adalah pengalaman saya bangun tim penjualan. Nah orang-orang ini biasanya teman-teman saya yang ikutan reseller pun, mereka ini yang pertama ya produknya yang tadi saya jelaskan harus udah berkualitas, biar mereka tuh nggak ragu buat jualan gitu, nggak takut produknya jelek atau nggak produknya nggak laku dan sebagainya. Kita harus yakinkan itu ke mereka dengan testimoni yang banyak. Kita harus ningkatin otoritas produk kita dengan banyaknya testimoni. Terus juga mas, yang kedua juga kita harus bimbing mereka, adakan pembinaan kemitraan. Misalnya pembinaan seminggu sekali, kalau di Banana ini ada pembinaan seminggu sekali, ada grupnya, terus ada sharing-sharingnya dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, sediakan marketing kit mas. Jadi kayak foto produk, video produk dan sebagainya itu disediain. Jadi mereka tinggal promosi doang, terus dapat uangnya. Jadi saya tuh ada iming-iming
oh kalian bisa rebahan doang tapi dapat uang loh, posting-posting doang ada yang order terus dianterin gitu kan. Nggak salah kan dengan hal itu. Nah makanya karena generasi milenial pengen yang simple terus tapi menguntungkan, ya udah saya buat semudah mungkin biar mereka bisa mulai usaha dari sekarang gitu. Terus juga saya kerjasama sama sekolah-sekolah, mas, saya kerjasama sama SMK Iptek Jakarta. Jadi sistemnya itu mereka order produk saya 500 piece paket distributor, terus mereka juga kerjasama dengan saya ini berbentuknya saya ngajar ke anak-anak mereka untuk ngajar kewirausahaan gitu mas. Nah terus selain itu juga ya intinya adalah banyakin relasi, karena dengan relasi insya Allah bisnis kita bakal berkembang lagi gitu. Oke. Luar biasa Nurulnya. Usianya berapa sih ngomong-ngomong? Ya gimana mas? Usianya berapa sih kalau boleh tahu 20 sekarang? 20 tahun mas. Masih 20 tahun loh, luar biasa. Aduh, jadi ingat sama adik di rumah ya, 20 tahun ngapain ya? Tapi ini Nurul udah bisa seluar biasa ini. Mbak Yasmin gimana? Mbak Yasmin, apa yang dilakukan di Zafra Cosmindo Lestari? Kalau di Zafra nih kalau saya lihat ya, dari tahun 2016 ya kalau nggak salah ya Mbak? Ya betul mas, kebetulan ini kan sebelumnya tuh usaha dari orang tua saya, cuman karena orang tua saya itu kan tidak berpaku pada teknologi gitu, sedangkan saya juga sebagai generasi milenial juga gimana sih caranya ini biar bisa lebih gede gitu mas. Berkembang ya. Jadi tuh awalnya tuh kan sebenarnya saya di balik kesibukan ini saya dulu pernah ngajar gitu kan, ngajar les private untuk SD, SMP, terus juga saya pernah coba untuk buka bakmi gitu, bakmi frozen, tapi ternyata tuh kenapa sih harus buka yang lain gitu, sedangkan saya punya sesuatu yang ada di depan mata yang bisa saya kembangin gitu. Kenapa saya nggak nolong orang tua saya sendiri gitu. Jadi akhirnya ya udah saya bilang sama ibu saya, ya udah mah gini aja, mama memanfaatkan relasi gitu, kita sama-sama bangun gitu. Relasinya kan kebetulan ibu saya juga pernah sempat bekerja di pabrik kosmetik ya mas ya. Jadi kenapa gini nggak kita kerjasama aja gitu, ayah di brandingnya, mama nanti di bagian produksinya gitu. Dan juga saya melihat ada beberapa teman saya gitu yang sebelumnya pengen nih usaha kosmetik gitu kan, kayak mau bikin hairspray gitu-gitu, tapi ternyata mereka tuh memilih nggak tahu deh, kayaknya ini berdasarkan tutorial di YouTube, berdasarkan tutorial yang mereka baca, padahal itu kan sebenarnya belum tentu aman gitu ya mas. Saya tidak bilang kalau itu bahaya gitu ya kan, cuman kan semuanya itu kan berkaitan dengan kulit, dengan kecantikan, itu ada prosedur ya gitu mas. Jadi saya bilang ya udah gini aja, mending ayo gue bantu gitu, kita bikin sama-sama, nanti gimana hasilnya gitu. Jadi nanti saya bantuin mulai packagingnya, kan kita juga nyediain packagingnya ya mas ya. Packagingnya mulai dari untuk body lotion, untuk parfum, semua itu kita ada packagingnya gitu. Nah sampai ke isi pun formula, baiknya tuh kayak gini-gini loh, bukan ya. Halo? Ya, halo silakan Mbak. Ya, saya ke-mute ya. Terus udah gitu formulanya gini, sampai kadang kan terutama tuh ketika mau mendirikan usaha tuh yang paling berat itu kan perizinannya ya Pak ya sebenarnya. Apalagi yang masih awam dengan perizinan, gimana sih yang nggak tahu nih gimana cara bikin perizinannya, sedangkan kosmetik itu kuat dengan perizinan, harus ada BPOM-nya dan segala macamnya itu. Nah makanya kita bantu dari awal sampai akhir, sampai jadi dia hanya untuk menjual produk saja gitu. Tapi kalau di Zafra Cosmindo Lestari ini sudah punya produk sendiri belum sih? Ini kan konsultan ya istilahnya, kalau ada yang mau bikin yuk kita dampingin, bikinnya mulai dari awal, izin, formulasinya, packaging dan lain sebagainya. Kalau dari sisi produk yang ngeluarin sendiri ada nggak sih sebetulnya? Sebenarnya kita ada gitu mas, namanya Akano, cuman itu belum terlalu, kita nggak terlalu fokus di bagian sana gitu, kayak lebih ke lebih ke bisnis konsultan aja gitu. Cuman ada Akano kosmetik, dia ada lip creamnya. Kalau mau bikin kosmetik yuk bikin seperti apa, diarahin yang bener kayak gini gitu ya, kandungan zatnya, karena banyak kan di luar sana ya yang menjual kosmetik tapi nggak tahu tuh betul nggak atau abal-abal, jangan-jangan gitu ya. Iya, apalagi yang bahayanya itu kan yang mereka lihat kayaknya ini bagus deh gitu loh, mau coba-coba asal oplos-oplos, padahal kan itu ada kandungannya. Terus juga kita kasih tahu
nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai ini gitu, karena bahayanya nanti begini akan kita jelasin gitu. Oke, luar biasa. Nah, itu dilakukan melalui pasar secara digital. Sekarang ini kan kita sedang bahas ya tentang bagaimana digitalisasi itu akhirnya semakin membuat orang mengenal Zafra Kosmindul Lestari. Gimana Mbak Yasmin? Jadi awalnya tuh kan saya juga merhatiin, karena saya kuliah juga di marketing gitu. Saya lihat, oh ini saya merhatiin apa sih yang lagi hype gitu, up to lagi date hits nih, hype gitu ya, aplikasi apa nih yang lagi hype gitu kan. Oh, salah satunya ada di Instagram, ada di TikTok gitu kan. Makanya melakukan pemasaran, oh kenapa nggak TikTok, sedangkan Instagram sendiri pun lebih ke kontennya sekarang isinya TikTok gitu. Saya bantu musik, juga gimana video gitu ya. semua sekarang udah ada TikToknya gitu ya Mas ya. Ibaratnya beberapa artis pun udah masuknya di TikTok gitu buat mencari pasar baru. Ya terutama ya itu, kita harus tahu juga ini pasar kita tuh di mana gitu. Terus kompetitor kita tuh kayak gimana, apa keunggulan kita, dari strength-nya kita, kekuatannya bisnis kita tuh apa, terus kelemahannya apa, terus kesempatannya apa, dan threats-nya apa gitu, ancaman-ancaman. Baik, gitu, luar biasa. Kalau Mbak Nurul, ini dilakukannya juga awalnya memang pemasaran sengaja via Instagram atau sebelumnya sempat via offline juga, dan baru beberapa waktu kemudian melihat Instagram jadi sarana pemasaran atau sarana pemasaran digital yang efektif. Gimana Mbak Nurul? Iya, terima kasih. Kalau dari awal saya emang udah langsung digital marketing, Mas. Saya udah fokus di Instagram karena kan 2020 udah ini ya, Instagram udah apa ya, udah hits gitu kan. Hits banget. Iya. Ya udah saya manfaatkan yang ada, Instagram, TikTok, Shopee, saya udah jajar semua gitu loh, langsung aja gas gitu loh. Jadi nggak secara offline gitu. 90% juga online pemasarannya. 90% online ya. Luar biasa. Oke, nanti kita lanjutkan lagi, dan terima kasih untuk pendengar ataupun netizen, teman-teman V-Gang yang sudah menyampaikan pertanyaan. Sudah ada beberapa di antaranya yang bergabung, nanti saya coba bacakan ya yang sudah bertanya. Tapi saya mau lupa mengingatkan nih, kalau ada teman-teman yang mau absen silakan ya di kolom komentar di chatting, nanti kita kasih link absensinya untuk absensi peserta yang hadir di Visi Generasi Kini di pagi hari ini. Nanti supaya kita bisa kirimkan e-sertifikatnya ke alamat email masing-masing di akhir acara. Dan nggak lupa juga untuk teman-teman yang mau bertanya, nanti di akhir acara saya akan pilih 2 yang terbaik, yang pertanyaannya menurut saya paling bagus, nanti akan diberikan goodie bag dari Kemeja Alisan. Ingat kemeja, ingat alisan. Ada juga beberapa pertanyaan via WA, yang mau telepon boleh juga, saya buka 2 penelpon saja ya untuk di pagi hari ini supaya lebih mempersingkat waktu juga. Tapi saya ingin kembali ke Mas Teddy. Mas, ini dua-duanya pengusaha muda, punya latar belakang yang ya mirip-mirip lah ya, dan semuanya memanfaatkan dunia digital. Sama seperti pembahasan kita tadi di awal, bagaimana dunia digital ini memang betul-betul harus kita manfaatkan untuk membuat produk kita itu dikenal luas oleh orang gitu ya, Mas Teddy. Silakan Mas. Jangan lupa mereka juga wanita loh Mas, itu juga lumayan. Betul. Lumayan poin banget ya, karena dari entrepreneur itu jumlah perempuan dan laki-lakinya tidak sebanding tuh, karena mereka ada ini ya, ada tanggung jawab sosial juga yang mereka emban sepanjang hidupnya gitu. Jadi luar biasa sih kedua jagoan kita ini, kedua Sri Kandi ya, dua-duanya ya. Luar biasa. Jadi kalau saya melihatnya sepertinya kedua-duanya itu sadar gitu bahwa mereka e-commerce ini atau social commerce ini hanya tools ya Mas, bahwa itu adalah yang sekarang sedang banyak orang di sana gitu, eyeball-nya sedang di sana, orang sedang memperhatikan di sana. Ya tapi produknya sendiri sudah punya value kan sebetulnya ya. Produknya ada value, dan tadi clear banget ya dari saya mau garis bawah itu yang Mbak Nurul mention gitu. Kalau mau jualan retail, produknya kualitinya harus oke gitu. Jadi nggak bisa tuh produk sembarangan kita paksain untuk jadi bagus, tuh nanti jadi berat kerjanya. Dan dimention juga sama Mbak Yasmin, kalau untuk urusan kosmetik harus aman, harus berizin. Ini kan value juga itu baik sekali sih. Itu malah menarik ya, dalam artian yang dikejar adalah green dan healthy gitu. Jadi itu juga sebenarnya sesuatu yang lumayan baru yang adanya di generasi sekarang Mas Berry, bahwa lebih memperhatikan lingkungan, lebih awas pada kesehatan, lebih bertanggung jawab pada customer, dan itu datangnya dari bahkan
bukan yang corporate gitu ya, bahkan dari entrepreneur yang baru, mereka udah langsung mikir itu gitu. Saya jadi ingat itu ada Sri Kandi juga tuh bertiga gitu. Jadi mereka tadinya udah bekerja di NGO internasional Mas gitu, dapat penempatan di Indonesia Timur, mereka jatuh cinta sama daerahnya, mereka berhenti kerja dan membangun daerah itu jadi daerah yang bahkan bisa mendatangkan devisa dari luar negeri gitu. Jadi saya melihat semangat ini ada di kedua Mbak ini ya. Jadi kayak Nurul, dia nggak sekedar jualan produk aja gitu. Jadi dia ngerti bahwa partner-partnernya itu juga harus mendapatkan motivasi, harus mendapatkan senjata, dan harus saling berkomunikasi satu sama lain supaya mereka terus-menerus belajar gitu kan ya. Jadi itu sesuatu yang lumayan penting sebenarnya. Mbak Nurul melakukan sedikit ya, maksudnya kalau saya merasa dosen sebagai dosen melihatnya itu sebagai pengabdian masyarakat loh. Dia mendidik partner-partnernya juga, walaupun juga maksudnya itu juga memang bagian dari bisnis plannya ya, tapi sedikit sebanyak itu Mbak Nurul itu memperhatikan masyarakat gitu. Sama seperti Mbak Yasmin yang Mas Beri bilang tadi ya. Iya. Dia memberikan edukasi juga kalau mau bikin kosmetik yang bener gini loh jalurnya. Dan mengedukasi masyarakat juga untuk memilih kosmetik kan, jadinya hati-hati. Jadi rasa tanggung jawab itu tuh lebih kelihatan banget di gaya sekarang gitu ya. Dan bahwa ini nanti maksudnya nanti akan berpindah, umpamanya ada TikTok baru gitu. Saya rasa kedua-duanya sih nggak ada isu gitu, mereka akan tinggal pindah aja gitu loh. Jadi cuman kebetulan kita sekarang lagi di mana gitu ya. Gitu sih Mas. Kalau peluangnya bahwa ini besar maksudnya kalau peluangnya ini bahwa sekarang sedang berada di e-commerce ya. Kalau ini namanya e-commerce ini. Kalau Instagram, TikTok itu namanya e-commerce. Itu sedang besar di sana sekarang. Kalau so far saya melihatnya masih cultural ya. Emang ada yang dia langsung pindah ke sana gitu, tapi ada yang tetap di e-commerce gitu, tetap berbelanjanya di sana walaupun melihatnya di sosial media, itu di e-commerce-nya. Ya, ada beberapa komentar yang masuk, saya bacain dulu ya dari Kang Jajang nih. Luar biasa, anak muda sudah bisa membina relasinya di luar kota, di luar provinsi pula. Keren pisan kata Kang Jajang. Ada Kang Sony di Bandung juga. Selamat siang untuk narasumber, harus seperti apa sih usaha kita untuk mengikuti zaman ke zaman? Apakah iya usaha kita harus selalu menggunakan media sosial? Dan kerugiannya apa jika kita tetap menggunakan kebiasaan yang jadul? Jadi kita nggak ngikutin perkembangan zaman. Saya mau ke Mbak Jasmine dulu deh. Gimana nih Mbak Jasmine? Apakah setiap usaha yang kita mulai atau kita rintis ini kita harus ngikutin tren yang ada? Misalkan dari sisi pemasaran, sekarang media sosial lagi gede loh. Ya kita pakai media sosial. Kerugiannya apa kalau kita nggak ngikutin itu gitu? Kalau kata Kang Sony, gimana Mbak Jasmine? Kalau saya pribadi ya Mas, menurut saya kalau misalnya, apalagi kan pembagian negara Indonesia itu luas gitu. Sebenarnya bukan masalah yang besar kalau kita tidak mengikuti internet juga gitu loh. Tapi ada baiknya kita mengikuti sosial media yang ada gitu, zaman yang ada, karena mempermudah relasi kita. Sebenarnya ada beberapa hal juga yang tidak bisa dilakukan via internet, mulai dari membangun relasi. Bangun internet hanya paling ke generasi milenial, ke generasi yang paling sampai umur 40-50 tahun. Tapi untuk generasi ke atas itu kan harus menggunakan dari mouth to mouth gitu Mas, harus melakukan pendekatan yang baik gitu loh. Pendekatan nggak harus dari internet juga kan, karena menurut mereka juga belum tentu paham dengan dunia sosial gitu. Nah, ada beberapa juga yang harus kayak gitu Mas. Cuman kendalanya adalah lebih susah membangun relasi jangkauan yang lebih luas gitu. Hanya paling ruang lingkupnya karena keterbatasan waktu, keterbatasan biaya. Karena kan kalau seperti itu hanya dari mouth to mouth gitu, kita hanya membangun relasi terdekat gitu. Dan kalau misalnya kita mau keluar Pulau Jawa atau keluar pulau mana gitu, itu akan lebih susah, mengeluarkan biaya yang lebih besar. Sedangkan kalau dari internet sendiri pun, dari sosial media sendiri pun, itu tanpa harus kita keluar dari zona kita, keluar dari rumah kita pun kita bisa melakukan pemasaran gitu Mas. Oke. Kalau di Zafra ini klien atau mitra-mitranya ya yang berkonsultasi dengan Zafra Cosmindo Lestari itu sudah sampai mana aja sih Mbak? Alhamdulillah ada beberapa selebriti juga Mas yang udah keren. Sebutin namanya nggak apa-apa dong.
Aduh, nanti kayaknya gimana gitu ya Mas. Nggak Salah apa-apa. satunya ada dari Aureli Hermansyah. Oke. Salah satunya itu. Aureli Himansyah ya. Salah satunya dia. Iya. Oke, itu dari selebriti. Kalau kalangan terbatas lainnya pengusaha-pengusaha lebih banyak lagi mungkin ya, atau dari Ada. di seluruh hampir seluruh Indonesia sekarang ini, atau mayoritas masih di Paling Jabodetabek? Ada seluruh Indonesia Mas. Paling banyak kita di Makassar. Oh, di Makassar. Dari orang-orang Makassar, iya benar. Hmm. Seperti kayak mereka kan jauh gitu Mas. Sedangkan di sana tuh kendalanya pabriknya susah gitu kan. Mm-mm. Karena terus juga ruang lingkupnya yang mereka maunya yang besar gitu. Harus gimana sih yang lebih murah gitu. Sedangkan kalau mereka dari Makassar untuk ekspor ke Jakarta itu kan juga susah gitu. Jadi oh ya udah kita bantu di sini produksinya, nanti kita bantu supply juga ke misalnya mau ke mereka ada supplier di Pulau Jawa, kita bantu supply juga. Oke. Baik. Jadi sebetulnya penjualan secara digital itu hanya sebuah tools ya untuk kita semakin memperlebar sayap kita, bisnis dan lain sebagainya. Tapi balik lagi sebetulnya nilai sebuah produk itu adalah kita ciptakan terlebih dahulu, baru nantinya kita memanfaatkan sarana atau pasar yang lebih luas, misalkan memanfaatkan secara digital. Dua-duanya itu sih sepertinya ya, yang hal yang penting, termasuk tadi juga di-mention sama Mas Teddy. Nanti pertanyaan yang sama mungkin untuk Mbak Nurul bisa dijawab, Mbak. Apakah memang kita harus ikut terus media sosial? Karena tadi kan sebetulnya nilai produk kita udah kuat nih ya. Apakah kita tetap harus melebarkan sayap dengan akses digital? Dan apa impactnya sebetulnya kalau kita nggak ngikutin itu kan nggak masalah juga, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Yasmin gitu, kalau kita memang pede dengan produk kita. Ya, baik, terima kasih Mas. Kalau pengalaman saya, jawabannya adalah harus mengikuti digital marketing atau enggak pemasaran secara media sosial. Kenapa kayak gitu? Ya, kita jualan ini harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus mengikuti pasar kita, bukan pasar yang mengikuti kita. Kalau misalnya kita berprinsipnya, ntar juga pasar mengikuti kita, yang ada nanti kita malah kehilangan pasar-pasar kita, malah mereka bisa mungkin aja lari ke orang lain. Mungkin ada pasar baru di dalamnya kan gitu ya sebetulnya. Betul Mas, betul. Makanya kita yang harus ikuti perkembangan zaman, kita yang harus mengikuti pasar kita. Nah, kendalanya sekarang bahkan di UMKM saat ini, karena saya itu kan ikut koperasi Bumi UMKM Cianjur. Nah, di situ banyak banget UMKM Cianjur yang kendalanya adalah di pemasaran secara online, digital marketing gitu Mas. Nah, itu karena kenapa kayak gitu? Itu juga menjadi masalah mereka. Jadi jawabannya, masalah nggak sih kalau misalnya kita memasarkan secara offline aja? Mereka aja yang sudah berpengalaman, para pengusaha Indonesia di Cianjur yang mereka ini UMKM gitu ya, mereka nggak memasarkan secara online, mereka merasa itu masalah. Makanya di koperasi itu mereka belajar bareng tentang digital marketing juga. Nah, makanya menurut saya pribadi kalau misalnya kita nggak memasarkan secara online juga, itu hal yang kurang baik juga, karena kita nggak bisa memperluas pasar kita secara digital. Tapi betul dong tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Yasmin, untuk membangun relasi yang jauh-jauh tetap kita harus meet up, nggak semuanya bisa kita lakukan secara online kan? Betul ya, seperti itu ya. Betul sekali karena kalau misalnya kita ketemu langsung juga orang bisa langsung percaya sama kita kan. Iya, jadi langsung yakin ketemu gitu, first impression gitu ya. Ya, saya sepakat juga dengan apa yang dikatakan Mbak Yasmin, tapi ya terus juga kalau pendapat saya adalah ya gitu Mas, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dan kalau misalnya kita di situ-situ aja, yang ada pasar kita hilang gitu Mas. Terus gitu sih Mas. Baik. Terus juga kelebihan dari digital marketing, lebih murah biaya pemasarannya. Contoh, sekarang kita kalau bagiin brosur ke 1.000 orang misal, satu brosur harganya 1.000, berarti kan kalau 1.000 orang berarti 1 juta ya, 1 juta untuk brosur aja. Sedangkan kalau kita halo Mbak Nurul, oke, ke-mute sepertinya ya. Oh iya, maaf Mas. Tadi sampai mana ya Mas? Ya, dengan membagikan brosur tadi, kalau kita mau memperkenalkan produk kita, membagikan brosur yang jumlahnya 1.000 dengan biaya 1.000 rupiah. Iya, misal. Berarti kan kita mengeluarkan budget itu 1 juta rupiah untuk 1.000 orang aja yang megang brosur kita. Sedangkan kalau kita iklannya di Facebook Ads, itu kita bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Nggak hanya 1.000 orang untuk harga 1 juta rupiah itu. Makanya kita bisa menjangkau puluhan ribu orang di seluruh Indonesia. Makanya biaya pemasarannya pun akan semakin murah kalau kita mengikuti perkembangan zaman dengan digital marketing ini, dibanding kita harus
terus-terusan di toko offline. Terus juga seperti yang tadi dikatakan Pak Teddy, kalau misalnya biaya sewa toko itu kan lebih mahal ya daripada kita jualan di marketplace, itu kan paling cuma 3% ininya potongannya. Terus juga kalau kita jualan di sosmed untuk dikenal itu kan paling kita cuma biaya kuota aja gitu kan. Sedangkan di toko-toko, kalau kita buka toko itu kan kita harus nyewa toko kalau belum punya tempatnya dan lain sebagainya. Makanya pemasaran digital marketing ini yang saya rasakan adalah lebih murah, dan kita sebagai pebisnis ini harus mengikuti perkembangan zaman yang ada biar kita nggak terkalahkan oleh pesaing kita gitu. Baik, kita ke penelpon dulu ya. Ada Mas Jody nih di Jakarta Barat. Halo Mas Jody. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, silakan. Berry ya. Iya. Ya, dengan siapa pelaku usaha itu? Ada Mbak Yasmin, ada Mbak Nurul, ada dosen marketing juga, ada Mas Teddy. Silakan. Mau bertanya ke siapa? Ke siapa ya? Ke pelaku usaha aja jadi ya. Oke. Gini Mbak, bagaimana membuat action plan ya dalam konteks startup ya, dan dalam konteks teknologi digital ya. Bagaimana membuat action plan yang benar pada bisnis pemula. Kemudian untuk masih dengan bisnis startup, mana yang harus didahulukan pada dalam bisnis startup? Apakah selling dulu ataukah branding dulu? Kemudian terkait dengan produk yang mana yang bagus ya untuk suatu produk yang baru masuk pasar? Apakah kita sebagai produsen itu harus customer oriented, produk oriented, atau price oriented? Itu aja, terima kasih. Oke. Selamat siang. Siang, ya sudah siang ya. Customer oriented, pasar oriented, atau price oriented. Nah, ini menarik. Tapi sepertinya ini mungkin bisa dijawab dulu oleh Mas Teddy nih, karena beliau adalah dosen marketing, mungkin memberikan pelatihan-pelatihan dan juga pembelajaran seperti ini juga sebetulnya ya. Silakan, Mas Teddy bisa menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Mas Jody di Jakarta Barat. Yang saya tangkap yang produk oriented, market oriented, sebelumnya kayaknya ada pertanyaan lagi ya Mas. Iya, bagaimana membuat action plan yang benar pada bisnis pemula dan mana yang didahulukan, selling atau branding dulu katanya. Tadi saya kaget dengarnya, ini kayak ujian. Pertama saya nggak yakin kedua mbak ini startup sih. Maksudnya kalau startup itu kan dia ada perilakunya ya, perilaku di dalam organisasinya yang agak-agak berbeda gitu. Jadi saya nggak tahu nih apakah mbak ini termasuk di dalam startup atau tidak gitu. Tapi bahwa mereka usaha maksudnya memulai usaha iya gitu. Jadi bisa, mungkin itu akan jadi pertanyaan gitu. Jadi kalau action plan, ini saya mohon maaf jadinya saya menjawab dulu ya. Maksudnya nggak apa-apa. Kalau action plan, kalau tadi kita dengar dari kedua-duanya yang dilakukan pertama kali adalah menangkap needs atau wants gitu. Mereka kadang-kadang salah satu tadi ada yang sudah punya, bahkan targetnya sudah apa gitu. Jadi mereka mempertegas saja tuh needs atau wants-nya apa gitu. Kerupuknya kah, atau kalau saya malah curiga nih Manurul tuh punya satu lagi masa pasar, yaitu si partnernya gitu loh, dimana salah satu wants mereka adalah sustainability ya. Nah itu berkelanjutan jadi ya. Itu jadi bahwa mereka berkumpul terus, bahwa mereka berkomunikasi terus, itu jadinya malah jadi sesuatu yang menarik buat mereka gitu. Sebentar, maaf ya. Ya. Sorry Mas. Nah ya, kalau mengenai, makasih. Makasih. Sorry Mas Berry. Oke. Itu yang mengenai ini ya, action plan-nya dulu gitu loh. Jadi menentukan target, biasanya kan menentukan target, terus menentukan proposisi gitu. Tapi tadi kita lihat cara strategi kedua mbak ini sudah agak unik, tapi untungnya mereka sudah mengerti bahwa mereka berbeda dibandingkan yang lainnya gitu loh. Kalau pertanyaan kedua Mas? Ya, mana yang lebih didahulukan katanya, selling dulu atau branding dulu nih sebetulnya kita? Dua-duanya kelihatannya selling dulu ya, bahwa itu sudah terjadi gitu loh. Marketing ini lucu-lucu enggak sih kalau sepengalaman saya Mas. Maksudnya kita bisa ngomong branding, kita bisa ngomong value, tapi at the end of the day, if there's no sales, there's nothing, ya kan? Kalau nggak ada sales, itu nggak ada gunanya juga gitu. Bagaimanapun juga cash is king gitu loh. Kalau teman-temannya. Nah ini
Pertamanya pasti sales dulu. Pertamanya kalau dibilang itu namanya traction ya. Sudah terbukti bahwa kita itu in demand, ada yang mau bayar gitu. Kalau kita dapat traction, rasanya nanti bisa mulai untuk memikirkan yang lainnya gitu loh. Nah, itu rasa saya yang kedua sih. Jadi saya nyarankan pastikan dulu bahwa itu sudah terbukti produk kita atau service kita itu memang ada yang membayar, baru bisa kita ngomong yang lain gitu Mas. Itu in reality ya. Kalau in teori pasti akan berbeda sekali sih. Oke, kita tanya langsung nih prakteknya gimana ya sama kedua-dua narasumber kita, dua wanita ini, jagoan kita, silakan. Jagoan kita ya. Kalau tadi membuat action plan mungkin tadi sedikit banyak sudah dijawab oleh Mas Teddy, tapi saya pengen tahu ke Mbak Yasmin deh, mana sih yang didahulukan? Sellingnya dulu waktu itu atau branding dulu Mbak? Sellingnya dulu Mas, karena kita harus punya unsur keunggulan dari produk kita ini, juga kita harus menonjolkan value dari produk kita ini sehingga itu akan menimbulkan branding yang bagus. Karena kita nanti dari hasil sellingnya meningkat, otomatis branding kita juga makin kuat gitu ya? Ya, branding kita akan lebih kuat, dan juga sebenarnya itu harus balance ya Mas antara selling dan branding, karena orang itu kan akan tertarik dari first impression-nya sendiri gitu. Ternyata ini bagus nih, tapi kan harus diikutin dengan testimoni yang ada gitu. Iya, sama yang tadi disampaikan sama Mbak Nurul ya, butuh testimoni, pengakuan orang, itu yang menguatkan branding kita, tapi balik lagi, semua itu kita dapat dari selling kita yang bagus gitu ya. Iya, betul. Dan kualitas produknya dan harus pas dengan target pasarnya ini loh gitu. Berarti kalau kayak gitu kita tadi ya customer oriented dulu dong. Berarti price nanti akan mengikuti. Kalau semakin bagus, terus branding kita oke, price kita juga akan semakin naik lah ya kalau kayak gitu kan? Ya betul banget Mas. Karena kan kita juga nggak mungkin dengan kualitas produk kita yang biasa aja, tapi kita menggunakan price yang tinggi juga. Kita harus mengikuti nih. Oh ini pasaran harganya tuh ada di harga berapa sih gitu. Kita juga tahu diri lah ya. Iya tahu diri juga. Apalagi kita kan tujuannya adalah membantu orang juga kan untuk memenuhi kebutuhannya. Kita juga nggak mungkin pasang harga yang tinggi demi keuntungan pribadi gitu loh Mas. Jadi itu semakin kualitas produk kita baik, branding kita baik, price kita pasti akan baik juga. Oke, Mbak Nurul boleh deh, dari kacamata yang Mbak Nurul gimana nih tadi pertanyaannya Mas Jody di Jakarta Barat? Oke, terima kasih Mas. Ya, saya setuju sama Pak Teddy dan Mbak Yasmin, bener banget selling dulu. Karena kita butuh testimoni yang banyak kalau produk kita ini ada yang beli, banyak yang beli gitu. Nah, kalau untuk startup, ini awalnya waktu itu 2020 Desember lalu, saya waktu itu gini, saya jualan ke teman-teman deket saya dulu. Kan awalnya kan launching produk Banana Chips gitu kan. Terus waktu itu ya udahlah saya paksa teman-teman yang dekat, yang sahabat-sahabat saya gitu buat beli, beli dong please ya, mereka agak pemaksaan ya. beli gitu kan, tapi kan mereka karena mungkin dekat sama saya ya, jadi udahlah beli. Awalnya mereka beli karena kasihan gitu. Aduh kasihan. Iya, nggak apa-apa lah, terserah mau bilang kasihan atau apa, yang penting kita nggak ngerugiin orang lain dan produk kita kebeli gitu. Terus saya juga minta teman-teman dekat saya untuk nanti ini ya snapgramin ya testimoninya ya, terus tag @banana.chips dan tag IG aku gitu. Nah ketika itu pas mereka beli, terus mereka banyak yang SG-in, saya repost di post, kan itu kan selling ya, bagian dari selling ya, yang selling. Terus mereka juga ketika banyak yang SG-in, terus saya banyak repost snapgram orang-orang, banyak yang kepo, itu apa sih produk baru ya? Nah akhirnya terciptalah banyak orderan, terus banyak yang nanya-nanya gimana sih bisa open reseller gak, bisa jadi reseller gak, dan sebagainya. Makanya dari situ ya udah kita jualan dulu aja gitu, kejual dulu aja produknya kalau produk kita ini layak dibeli sama orang lain. Ya, terus juga kalau kita startup gitu ya, jangan lupa sebelum selling kita harus sharing dulu, selling kemudian. Jadi kita banyak sharing sama orang, pengalaman kita itu bisa menarik orang juga buat order produk kita, karena kepercayaan lah sama kita gitu. Terus juga kalau yang saya lakukan di Instagram adalah saya kadang bikin konten Instagram yang gimana sih cara jualan gitu kan. Itu lah nggak apa-apa dibilang sesuatu juga nggak apa-apa, yang penting saya niatnya sharing, bagi ilmu ke orang lain gitu, niatnya kayak gitu. Nah kadang juga dengan saya membuat konten-konten seperti itu, ada juga orang yang bisa nggak belajar bisnis bareng sama Mbak Nurul katanya, terus bisa nggak join bisnisnya. Akhirnya kan jadi mitra saya, jadi reseller saya gitu. Jadi,
selain selling kita juga harus sharing-sharing kemudian, entah itu ngebagiin quotes-quotes yang bermanfaat, terus ebook-ebook bisnis yang bermanfaat kayak gitu Mas. Jadi kita harus bermanfaat juga untuk orang lain tujuannya. Wah, luar biasa nih dua-duanya, Mbak Yasmin, Mbak Nurul ya. Sri Kandi kita ini masih muda. Ini mudah-mudahan nih jadi inspirasi untuk generasi milenial lainnya ya. Masih ada usianya 20 tahunan, dan jangan mageran lah zaman sekarang ya. Jangan cuma berpatokan main Instagram, tapi kita manfaatkan itu, kita lihat di sekitar kita. Kalau tadi Mbak Nurul lihat, kok di lingkungan sekitar saya ada yang terbengkalai ya. Kita bisa bikin apa ini dari pisang? Oh, kita bikin camilan. Akhirnya punya nilai jual yang tinggi, dan saya bacanya atau ngeliat di IG-nya, ini saya ngeliat dari tahun 2020 dan sekarang 2021 itu cabangnya udah di mana-mana. Mbak Yasmin lebih jauh lagi, sejak 2016 sampai sekarang bertahan. Bahkan tadi mitranya atau partner bisnisnya dari kalangan artis dan hampir di seluruh Indonesia, bahkan paling jauh juga di Makassar. Ini luar biasa, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi dan kita bisa belajar banyak di pagi hari ini. Saya mau ke beberapa pertanyaan di Zoom meeting, ada banyak sekali yang sudah bertanya, bahkan sejak awal tadi ya, mohon maaf karena saya harus menggali dulu dari 2-3 narasumber kita di pagi hari ini. Ada dari Mas Ali Sugiono. Untuk Mbak Nurul, berapa tahun untuk bisa berkembang bagus usaha retailnya dan sustain ya? Lalu dari Mas Agus Handoko, bagaimana supaya calon pembeli itu tertarik untuk memperhatikan produk kita di marketplace? Apakah kita perlu menonjolkan foto, gambar, atau melalui testimoni tadi? Kita jual dulu ke orang terdekat, mereka puas dengan produk kita, itu kita jadikan testimoni yang menguatkan produk kita. Silakan, mungkin Mbak Nurul dulu bisa menjawabnya. Berapa tahun nih untuk bisa berkembang bagus usaha retailnya sekarang ini? Dari 2020 Pak sampai 2021 sudah berkembang. Kurang dari setahun. Ya, kalau untuk usaha saya sekarang baru berjalan 11 bulan gitu. Jadi alhamdulillah sih setiap bulan saya selalu menetapkan target, kira-kira bulan ini harus berapa reseller, bulan ini harus bisnis apa aja misalnya. Berapa sih omsetnya awal sampai sekarang? Boleh tahu dong, kisaran aja berapa? Kalau untuk sekarang sih 11 juta per bulan Mas. Wih, untuk ya, anak seorang mahasiswi usia 20 tahun itu lebih dari UMR loh, luar biasa loh. Sudah punya karyawan juga banyak ya? Karyawan 3 orang Mas, 3 orang. Oke, sudah punya karyawan dan memberikan pelatihan juga, luar biasa. Tapi ya pasti berdarah-darah lah ya, kurang dari setahun itu ya. Butuh banyak pengorbanan kan? Sampai nggak tidur tuh pernah 24 jam. Gimana ngeracik bumbu yang enak, gimana cara bikin coklat yang enak tuh, gimana sih caranya bikin bumbu yang coklat yang enak, bikin ginting yang enak tuh gimana, campurin gula sama ini gagal. Akhirnya saya nemu resep yang enak gitu. Akhirnya oh udah enak nih, tinggal dicampurin sama keripik, dan ternyata match. Match gitu Mas. Ketika itu jadi berarti riset juga kan di dalamnya ya kalau kayak gitu ya. Iya betul. Coba riset resep, riset strategi marketing, ngasih pelatihan ke orang gimana supaya strategi marketingnya ini bagus, jalan, laku produk kita. Jadi jangan kita lihat kurang dari setahun. Dan apa yang dilakukan Mbak Yasmin juga dari tahun 2016 dengan orang tuanya, bahkan Mbak Yasmin juga tadi menyampaikan strateginya saya yang atur, marketingnya, dan terbukti tadi. Mbak Yasmin juga bisa cerita Mbak, gimana Mbak? Kalau Mbak Yasmin butuh waktu berapa lama bisa sampai sebesar ini? Dari 2016 itu mulai kelihatan hasilnya kapan tuh? Mulai saya pegang sendiri itu 2019 Pak. Jadi belum lama ini ya. 2 tahun iya. Untuk bisa membangun relasi yang bagus juga itu sekitar 2 tahun lah Pak. Karena kan ini kan lebih ke jasa ya Pak ya, bukan ke produk gitu. Tapi ada produknya juga. Nah, kalau caranya supaya orang tertarik untuk memperhatikan produk kita di bidang jasa ini Mbak Yasmin, itu gimana caranya? Apa yang dilakukan di awal sebetulnya oleh Mbak Yasmin? Kalau saya lebih ke menonjolkan loh Pak. Kalau dibanding, makanya itu kita harus memperhatikan juga ya Pak ya, kompetitor kita itu gimana sih, apa keunggulan dari kompetitor kita yang dia punya tapi kita nggak punya gitu. Makanya kita harus, kita punya ada value yang harus ditonjolkan. Kalau bikin di kita akan begini, keunggulannya kayak gini, nanti maka keputusannya itu tertarikannya akan ada gitu Pak. Oke, saya ke Mas Teddy nih. Mas Teddy, dalam strategi bisnis marketing ya di bidang digital, apa sih yang
haram banget dilakukan oleh kita sebagai seorang usahawan ya, entrepreneur muda kayak teman-teman ini, kayak Mbak Nurul dan juga Mbak Yasmin. Ada beberapa pertanyaan yang saya punya produk tapi bingung nih mau masakannya. Artinya kan ada hal-hal yang memang kaidah-kaidahnya lu jangan lakuin ini deh gitu. Ya, kita ngomong dalam sisi produknya atau dari sisi maksudnya strateginya. Boleh dua-duanya, dari sisi produknya atau dari sisi strateginya sekaligus, biar jadi satu, jadi ilmunya dapat semuanya. Kalau produk itu kalau produk service gitu ya, biasanya tuh kita sudah keluarkan pamannya di brand saya gitu. Nah, brand saya itu sudah mewakili sesuatu tuh Mas. Jangan keluar dari brand itu gitu. Jadi umpamanya Baygon jual kerupuk pedas gitu. Kan orang jadi bingung gitu loh. Baygon kok jual kerupuk pedas gitu. Nah, itu jangan keluar dari brandnya. Brand itu ada promise gitu. Brand itu ada identitas, ada ini, ada tujuannya yang kalau orang buy in berarti dia buy in to the promise of the brand gitu. Nah, itu sih. Jadi atau misalnya kalau punya Mbak Nurul, Bu Inana, kalau udah spesifik ke chips, keripik pisang, ya di situ aja gitu ya. Kalaupun mau melebarkan ya masih tentang camilan, nggak tiba-tiba gitu, wedding organizer gitu ya, keluar banget kan kalau kayak gitu. Kita masih ngomong brand tuh. Jadi masalahnya adalah brand itu kan bisa berkembang ya secara vertikal, horizontal. Nah, itu harus dilakukan supaya brandnya tidak terdengar seperti menjual sesuatu yang berbeda gitu loh. Jadi mungkin aja By Nana nanti jadi by Apple atau by Pineapple atau by apa lagi gitu. Yang jadi orang begitu melihatnya, oh ya ini make sense gitu. Kan orang juga perlu memahami bahwa sesuatu itu juga ada logikanya gitu loh. Atau dia jadi ganti aja brandnya gitu loh. Tesla tidak akan sama Skynet, tidak akan sama dengan kok saya lupa ya, roketnya gitu loh. Karena dia 3 hal yang berbeda dan nggak mungkin disatukan gitu, ya sudah dia 3 brand saja gitu. Kan itu sebenarnya nggak masalah juga ya antara Manurul sama Mbak Yasmin nanti tapi ini jauh banget, ya udah ganti brand aja atau dia ada sub brand gitu. Itu strateginya sih. Tapi jangan keluar dari identitas brandnya gitu. Karena itu mahal kan, membuat identitas brand itu mahal gitu. Dan menjaganya juga mahal gitu. Nah, ngomong soal membuat dan menjaga tadi itu, yang salah satu yang bahaya banget itu adalah kepercayaan dari konsumen. Tadi diulang-ulang terus sama Mbak Yasmin sama Mbak Nurul gitu. Jadi kalau orang sudah percaya sama rasanya si By Nana atau percaya dengan konsultasinya dari Mbak Yasmin, berarti itu yang harus dijaga gitu loh. Karena begitu satu ngomongnya berbeda gitu, orang akan jadi kayak ini kenapa ya, ada apa ya gitu. Nah, itu nanti jadi brand mistrust gitu loh, bahwa kitanya juga jadi kita nanti harus melakukan sesuatu lagi untuk memperbaiki, untuk apa, jadi lebih mahal gitu Mas Berry. Yang mendingan dijaga itu trust kepada brand itu. Oke, kalau dari sisi strateginya tadi gimana tuh? Itu kayaknya tadi udah strategi ya, jagain trust ke brand itu jagain strategi banget gitu. Saya belum melihat ini kalau Mbak Nurul sama Mbak Yasminnya mau memisahkan antara orangnya dan brandnya nih gitu loh. Seperti By Nana juga tadi sedikit sebanyak kan diulang-ulang terus Mbak Nurulnya gitu. Saya kebayang Mbak Nurulnya udah punya 2 bisnis ini. Bisnis untuk mendorong orang-orang untuk berbisnis, dan bisnis si kerupuk pisang tadi ya. Karena saya ngelihat justru yang pertamanya justru yang kedengarannya jadi lama-lama jadi lebih kuat ya gitu. Apapun yang Mbak Nurul akan jual nanti itu akan bisa diutilisasi oleh network Mbak Nurul yang mahal ini dan besar ini. Luar biasa loh itu Mas, kalau sampai kemana-mana itu. Potensinya Mbak Nurul bisa jual apa aja nanti ke depan itu ya luar biasa sekali. Atau karena Mbak Yasmin tadi sudah punya relasi di kalangan selebritis, nggak menutup kemungkinan namanya juga bisa semakin melebar dan membuat misalkan kalau dia bikin produk baru, ini orang dengan mudah akan percaya gitu sebetulnya ya Mas Teddy ya. Iya, endorsement itu mahal banget harganya, dan Mbak ya. Sorry Mas Edi agak putus-putus nih sambungannya, sinyalnya. Di hati kita. Oke, baik.
Kita skip dulu ya Mas Teddy-nya ya. Nanti kita lanjutkan ya karena sambungan di Zoom meetingnya agak kurang bagus, suaranya jadi nggak terdengar jelas. Tapi saya mau ke pendengar atau netizen lagi yang sudah menyampaikan pertanyaan di Zoom meeting juga via. Ada yang suka mengikutinya itu dengan aktivitasnya. Oh, sepatu anaknya ini nih. Kalau bisa. Oke. Ada Gitu, pertanyaan dari terima kasih Mas Teddy. Ada pertanyaan dari Salsabila, izin bertanya, di masa pandemi ini kan behavior setiap orang berubah drastis ya. Semuanya beralih ke digital dan nggak banyak juga sebetulnya brand-brand baru bermunculan di marketplace. Kira-kira hal apa sih yang membuat produk atau brand kita ini lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya? Apakah kita perlu membuat diferensiasi atau kita ATM, amati tiru modifikasi, kita lihat kompetitor kita seperti apa, oh dia keunggulannya di sini. Kita tiru tapi kita harus lebih baik lagi. Gimana kalau Mbak Yasmin? Betul banget Pak, kita kan harus, yang tadi saya bilang sebelumnya, kalau kita tuh harus tahu nih segmen pasar kita itu di mana, keunggulan produk kita apa, dan kita harus tahu produk yang kita keluarin ini value-nya apa. Dan seiring berkembangnya juga, itu kan contohnya ya Pak, kayak iPhone, makin lama makin berkembang dan dia akan terus mengeluarkan inovasi-inovasi baru untuk mengangkat nilai value dari produknya ini. Asalkan kita tuh harus konsisten gitu Pak, fokus di produk ini, value-nya ini, dan akan terus dikembangkan menjadi lebih baik, ditimbulkan lagi keunikan-keunikan lainnya. Oke, gimana kalau Mbak Nurul? Oke, terima kasih. Ini saya menambahkan dari Mbak Yasmin aja ya, karena Mbak Yasmin tadi udah bener banget. Nah, yang saya tahu ada empat otoritas yang bisa kita gunakan untuk mempermudah closing kita ke customer kita. Itu yang pertama, artis, itu yang paling tinggi otoritasnya. Jadi kalau misalnya contoh kita endorse ke artis nih, otomatis kan pasti lebih banyak yang beli ya, karena otoritas produk kita ini nyampe ke artis itu yang promosiin produk kita. Yang kedua itu orang yang ahli, misalnya kita jual produk olahraga, terus nah yang promosiin itu orang yang ahli di bidangnya, orang yang ahli olahraga. Nah itu kan meningkatkan otoritas produk kita juga untuk closing. Terus yang ketiga ini orang yang pernah beli, contohnya testimoni, merekomendasikan orang lain. Misalnya ada yang nanya, beli keripik pisang yang enak di mana ya? Oh, di Bainin aja, gue pernah beli, misalnya kayak gitu kan. Itu orang yang pernah beli otoritasnya gitu. Terus yang keempat ini orang yang dikenal, kayak misalnya di mana ya tempat setir mobil yang baik gitu kan, pelatihan setir mobil yang baik. Oh, di sini gitu. Itu kan meningkatkan otoritas produk kita juga. Terus yang terakhir adalah orang yang gak dikenal, contohnya sales obat nyamuk, terus sales-sales yang lainnya yang masuk ke rumah kita kan, ketika dia masuk udah malas duluan gitu kan responnya. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita mau meningkatkan produk kita ini pakai otoritas yang mana dulu gitu. Apakah dengan endorse ke artis, endorse ke orang yang ahli, ataukah orang yang pernah beli, orang yang dikenal, atau orang yang tidak dikenal. Nah, semakin atas semakin kuat otoritasnya. Nah, kalau misal untuk startup ya udah kita banyakin testimoni aja. Itu kan masuknya ke orang yang pernah beli ya, teman-teman. Jadi orang yang pernah beli gitu ada testimoninya gitu, ya udah banyakin aja testimoninya, karena itu bisa meningkatkan value dari produk kita gitu. Terus kalau misalnya udah semakin berkembang, bisa langsung endorse ke artis, orang yang ahli dan sebagainya untuk meningkatkan otoritas produk kita. Terus juga untuk tadi kan pertanyaan di marketplace ya Mas ya. Iya. Nah, untuk di marketplace itu saya punya tips. Kalau di sana itu teman-teman harus deskripsiin produk teman-teman ini full banget gitu. Jadi maksudnya lengkap banget. Karena semakin lengkap deskripsi produknya, semakin orang mempermudah orang closing juga, karena udah tahu spesifik produknya itu apa yang dia butuhkan tuh ada nggak sih di deskripsi itu. Ketika dia udah nemu karena spesifik banget gitu ya, bisa jadi dia langsung closing produk kita di marketplace tersebut. Terus juga ini nih ada nih, kalau di marketplace ini ada yang namanya psikologi harga. Misal nih yang saya pernah belajar, harga ini akan terkesan lebih murah kalau angkanya ini menjorok ke depan. Contohnya 1, 2, 3, 4, 7, 9 kan ke depan gitu ya. Jadi ke depan gitu. Nah, sekarang gini, kalau misalnya harganya 30.000, itu kan terkesannya 30.000. Berbeda lagi kalau misalnya harga coret 29.400, itu kan lebih murah ya. Harganya artinya lebih terlihat condong ke depan, 29.400, ada angka-angka yang menjorok ke depan.
gitu. Jadi daripada nuliskan 30.000, mending teman-teman nulisnya 29.400 atau enggak 29.900 gitu. Terus kalau misalnya teman-teman 28.000, daripada 28.000 mending tulisnya 27.400 atau 27.900 kayak gitu. Terus juga kalau misalnya harganya ini nih 20.000 misalnya, 24.000 misalnya harganya, teman-teman pengen jualnya ini harga diskon, terus teman-teman jualnya 20.000 daripada 20.700 misalnya. Daripada jual 20.700, mending jualnya 19.700. Tuh sama-sama 20.000 intinya. Jadi gini, kalau saya nih 19 sama 20 kan, 19.700 sama 20.700. 19 nih angkanya kan 19, berarti kan angkanya 1 di depan ya, 19. Sedangkan yang 20 itu 20. 1 sama 2 itu kan terkesannya ini kayaknya pasti lebih mahal, padahal cuma 300 perak aja bedanya. Gitu. Jadi psikologi harga kita harus memainkan kayak itu. Harus ada ada perbedaan tingkatan 1, 2, ada pengurangan 1 lah di antara itu. Jadi pada nulisnya 20.700 mending 19.700 aja, atau sama-sama 20.000 harganya gitu. Jadi harus Wah, luar biasa. Ini rasanya nggak akan habis ya kalau sebetulnya kalau kita ngobrolin tentang ini 1,5 jam, atau kita kuliah di dalam perkuliahan 1,5 jam kayaknya nggak cukup ya. Ada banyak yang mungkin masih bisa kita gali lagi. Masih ada beberapa pertanyaan yang masuk, ada via SMS, ada via WA. Saya langsung bergerak menuju ke SMS dulu ya. Ada Mas Rudi di Bekasi. Berapa persen budget sih dari profit yang harus disiapkan untuk transformasi teknologi digital? Atau kita siapkan juga dari profit itu untuk kita promosi lagi? Bagaimana tipsnya masuk dalam big data agar tidak salah pilih dan perusahaan kita jadi rugi? Apakah melakukan riset juga sebelum terjun ke digital, pemasaran di digital marketing? Platform mana yang kira-kira sesuai dengan produk kita? Ini dari Mas Rudi di Bekasi. Mas Teddy dulu mungkin bisa memberikan jawaban, silakan. Halo Mas Rudi. Halo Mas Teddy ya. Mas Teddy agak putus-putus suaranya. Halo Mas Teddy. Oke, kita skip dulu ya Mas Teddy-nya ya. Boleh di-mute dulu oleh admin Elzinta, Mas Teddy-nya. Nanti saya akan menuju ke Mas Teddy lagi. Dulu aja, yakin ini kita sorry Mas Dery, sorry. Oke, bentar. Oke. Halo, Mas Teddy. Oke, kita skip dulu ya Mas Teddy-nya ya. Nanti ya, terakhir deh jawabannya ya untuk Mas Teddy. Silakan mungkin Mbak Yasmin, ini kalau dari usahanya Mbak Yasmin, berapa persen sih budget yang dipersiapkan untuk misalkan alih teknologi atau mempersiapkan diri untuk melakukan promosi, dan tips-tipsnya supaya kita bisa memanfaatkan jalur marketing atau penjualan secara digital ini gimana? Apakah dilakukan riset dulu yang sesuai dengan produk kita atau seperti apa? Silakan Mbak Yasmin. Halo, maaf Mas, putus-putus ya suaranya. Iya. Halo, sudah bisa terdengar dengan jelas Mbak Yasmin? Halo? Putus-putus ya Mas? Oke, yang lain bisa dengar suara saya? Mungkin Mbak Nurul? Bisa diulang Mas, maaf. Iya. Berapa persen budget dari profit yang harus disiapkan untuk transformasi digital atau biaya promosi biasanya? Ya, nah kalau saya sih ini belum meriset lebih jauh ya, karena usaha saya juga baru mau mulai bergerak gitu, udah bergerak untuk ya gitulah. Nah kalau saya pribadi itu dari omset, nah profit ini misalnya ada profit 5 juta misalnya. Nah saya ambil untuk saya pribadi itu hanya 10% aja Mas. 90%-nya saya alokasikan untuk pengembangan usaha. Salah satunya ini adalah marketing, itu iklan di Facebook Ads dan lain sebagainya. Nah kalau untuk yang berbayarnya sih itu cuma Facebook Ads aja kalau sekarang. Untuk itu saya alokasiin sekitar 30% Mas. Ya, untuk lainnya untuk beli mesin dan lain sebagainya itu dari profit pengembangan usaha yang 90% itu. Oke. Nah untuk pemilihan tadi menggunakan Facebook Ads itu disesuaikan dulu nggak sih dengan tadi budgetnya, atau kita menentukan terlebih dahulu ini kita mau memasarkannya lewat apa nih?
strateginya apakah sesuai dengan market kita atau enggak gitu, audiens yang akan disasar gitu Mbak Nurul. Oh, di Facebook Ads Mas? Iya. Iya, harus ini dulu, jelas dulu kita mau nyasar apa nih, kita mau nyasar mitra atau nyasar customer langsung gitu. Kalau nyasar, kalau produk saya kan ini snack ya Mas ya, berarti untuk lebih membangun usahanya kita harus bangun mitranya, kita harus banyakin mitra kita gitu di seluruh Indonesia. Makanya ketika saya iklannya ini berbentuk videonya ini adalah untuk rekrut mitra. Misalnya alhamdulillah nih omset bulannya aja udah 7 juta rupiah, terus dapetin Mas Murni, dapat produk, terus dapetin lain sebagainya, dan iklan-iklan yang tujuannya itu untuk orang tuh bikin ikut bisnis kita gitu Mas. Ya. Kalau Mbak Yasmin gimana? Mbak Yasmin sudah bisa dengar suara saya? Sudah Mas, sudah. Oke, kurang lebih pertanyaannya sama. Kurang lebihnya tuh sama. Iya, sama Mbak Nurul. Untuk pribadi itu disingkirkan sekitar 10-15%. Untuk selebihnya, untuk keuntungannya kita gunakan untuk branding, karena kita kan lebih ke jasa. Cuman karena kita ada di modal packaging juga, itu akan saya sisihkan di luar dari harga penjualan ya Mas ya. Misal saya membeli barangnya itu sekitar misalnya harganya 3.000 gitu, maka saya akan jual lagi tuh sekitar 4.000. Nah itu dari keuntungan itu baru saya sisihkan untuk pribadi, dan sisanya lagi baru untuk branding gitu Mas. Dan untuk ada branding, ada upah untuk bayar karyawan, gaji gitu karyawan ya. juga kan, operasional ya, segala macam ya, transportasi dan baru sisanya untuk branding. Karena untuk branding sendiri yang berbayar gitu kan sebenarnya kayak menggunakan fitur Instagram, Facebook Ads gitu, itu baru berbayar. Tapi kalau untuk kita menggunakan branding manual, itu contohnya kita membuat konten TikTok atau sering posting-posting di Facebook, di WhatsApp atau di Instagram, itu yang dari relasi ke relasi, itu kan tidak membutuhkan biaya yang besar gitu. Itu free, paling paket data kita ngetik sendiri gitu ya. Iya betul. Kalau untuk startup mungkin untuk yang baru memulai untuk branding bisa digunakan dari yang bawah dulu, baru singkirkan sedikit untuk branding gitu Mas. Tapi kita untuk menggunakan Instagram Ads. Iya. Tapi kalau untuk yang baru mulai, apakah kita harus menuju ke branding atau cara branding yang lebih besar tadi? Kita pakai Facebook Ads dan lain sebagainya. Padahal kita belum ada penjualan gitu misalnya. Untuk memperkenalkan produk lah paling nggak. Boleh, kalau misalnya budgetnya ada ya Mas ya, kita juga nggak bisa memaksakan nih harus mencapai apa yang kita mau gitu kan. Kita juga harus tahu nih kemampuan kita tuh di sini gitu loh. Kalau misalnya kita bisa membangun relasi yang dari menggunakan teman gitu kan, misalnya kita ada punya teman atau yang saudara yang selebgram atau apa, kita kan bisa saling bantu gitu. Keuntungannya gimana nanti, misalnya dia mau nggak sih, kita cari-cari dulu nih. Banyak kok Mas yang influencer atau micro influencer gitu bisa kita manfaatkan ya. Halo? Iya, halo Mbak Yasmin. Sorry Mas, putus-putus suaranya, gimana? Iya, kita bisa manfaatkan juga jalur-jalur kayak sekarang kan sudah mulai ada tuh ya, micro influencer. Kita bisa manfaatkan atau gunakan mereka ya. Oke, suara saya nggak terdengar jelas nampaknya dengan Mbak Yasmin. Halo? Bagaimana dengan Mas Teddy? Silakan Mas Teddy. Sudah join atau gabung lagi, Mas Teddy? Oke, Mas Teddy sepertinya sudah join tapi tidak mendengar suara saya. Kalau Mbak Nurul dengar suara saya nggak nih kira-kira? Dengar Mas, dengar. Oke, cukup jelas ya. Berarti firm sambungannya ini bukan dari Alsinta ya yang bermasalah atau mengalami gangguan, karena Mbak Nurul dan kami bisa dengar dengan jelas. Ada beberapa pertanyaan lainnya yang masuk melalui SMS WA, kemudian juga di Zoom meeting masih ada beberapa pertanyaan. Sebentar saya pilih dulu. Oh, ada pertanyaan dari Mutia Arum. Apakah pengaruh social awareness masyarakat terhadap penjualan produk digital memberikan pengaruh yang cukup signifikan di analisa tren market penjualan ke depannya? Mbak Nurul bisa menjawab mungkin, silakan. Saya masih nunggu Mas Teddy untuk bisa join lagi mungkin ya, supaya bisa dengar suara saya. Silakan Mbak Nurul. Ya Mas, sangat berpengaruh karena kalau misalnya udah ada social awareness gitu ya, produk kita bisa lebih mudah untuk terjual gitu Mas, karena ada social awareness tersebut gitu Mas. Kalau pengalaman pribadi saya. Ya,
Tapi apakah pengaruhnya cukup signifikan untuk dianalisa tren market penjualan di kemudian hari? Iya. Karena kan kita kadang-kadang kita nggak bisa nebak nih tren sekarang apa, terus kemauan dari market apa gitu, Mbak. Iya Mas, karena kalau misalnya kita udah sosialisasi udah bagus gitu ya, kita juga bisa mengikuti tren tersebut tuh Mas. Jadi selain kita punya awareness-nya bagus, kita juga terus meningkatkan produk kita dengan cara branding dan juga dengan cara promosi yang sesuai dengan keadaan sekarang gitu Mas. Oke. Halo Mas Teddy, sudah gabung? Bisa dengar suara saya? Oke, atau sudah live ya Mas Teddy ya sepertinya ya? Belum Mas. Oh belum. Kedengeran sekarang? Sudah jelas. Aduh, oke. Sorry banget ya Mas. Saya mencari tempat tadi. Gimana Mas Teddy? Silakan. Siap. Ini yang saya tangkap pertanyaannya budget untuk marketing sama riset ya? Iya. Untuk menentukan dari profit tuh kita harus menimbang berapa persen sih kira-kira untuk kita profit kita take ambil sendiri sebagai owner misalkan, atau kita sisihkan untuk melakukan analisa perkembangan bisnis dan lain sebagainya, termasuk budget promosi tadi. Gimana Mas kalau strategi di dalam perkuliahan, kalau memberikan perkuliahan itu gimana? Atau masing-masingnya tergantung dari pengusahanya atau ada ilmunya sebetulnya? Ada banyak pendekatan sih Mas, tapi yang menurut saya menarik khusus untuk kasus kita saat ini, untuk kedua-dua jagoan kita itu life cycle dari bisnisnya gitu. Jadi bisnis kita sedang berada di periode yang mana nih? Kita lagi butuh orang untuk kenal kita dulu, atau kita mau mengembangkan usaha kita, atau justru malah itu penting banget karena yang sekarang itu kita udah kekurangan demand gitu. Jadi kalau di awal saya setuju dengan Mbak Nurul gitu, upaya tadi Mbak Yasmin juga di-mention ya. Tapi Mbak Nurul tadi ada satu kasus yang bagus tuh, paksa temen gitu. Kan keripik itu sesuatu yang gampang untuk dikonsum gitu loh. Sesuatu yang sebenarnya orang bisa beli tanpa harus mikir gitu ya. Siapa sih yang nggak nyemil gitu ya sekarang? Bener, apalagi jam 3 jam 4 tuh bahaya banget kan ya. Nah, yang saya tangkap Mbak Nurul dan Mbak Yasmin ini dia memperhatikan behavior dari konsumennya. Ya, jadi sudah nangkep lah bahwa ilmunya itu bukan hanya ilmu menjual nih, ilmu untuk memahami orang juga gitu loh. Nah, kalau di awal bisnis kita pengen pertama kali traction dulu, yang perlu kita dapatkan adalah sales sebanyak-banyaknya gitu. Jadi sales sebanyak-banyaknya itu tidak harus melulu harus melalui pemasaran ya. Seperti tadi juga bisa, pemaksaan juga bisa gitu loh. Jadi dapatkan traction dulu, langsung mendapatkan testimoni. Nah itu menjadi bahan kita untuk menjual. Dan kalau ngomong budget, nggak usah terlalu muluk-muluk Mas gitu. Kita awal saja dulu gitu. Memang di awal itu harus ada budget pemasaran, itu udah pasti gitu. Karena kan kita barang baru ya gitu. Budgetnya itu memang ada yang sunk cost gitu. Jadi gini, ada yang kita nggak bisa ngitungin return on investment-nya pemasaran itu gitu di awal-awal gitu ya. Tapi itu hanya tergantung kepada kemampuan kitanya dulu gitu. Nah, jadi budget yang bisa kita alokasiin berapa gitu. Kalau tidak ada budget yang bisa kita alokasiin dan kita punya produknya terlalu banyak, saya akan ngejar dari cara Mbak Nurul tadi gitu. Mana orang sekitar saya yang bisa mengkonsumsi itu, antara dia bayar dengan diskon atau dia bayar full. Kecuali kita budgetnya unlimited dan kita memang udah yakin betul ya, tanpa kita harus memperkenalkan pun produk kita udah paling the best deh gitu ya, pede aja misalnya ya. Halo Mas Teddy. Asik ya, karena halo Mas Beri. Ya silakan. Iya, sorry. Ya itu menarik sih, tapi maksudnya justru nggak asik kan kalau umpamanya duitnya unlimited gitu. Justru yang asik itu adalah budgetnya terbatas, kita baru mulai. Nah yang seperti ini nih yang menarik banget gitu. Kalau saya bilang periklanan, pemasaran dan riset tidak harus dipikirkan budgetnya dulu gitu loh. Jadi maksudnya kalau umpamanya budgetnya terbatas, riset itu bisa dilakukan dengan cara yang dilakukan oleh Mbak Nurul di awal gitu. Dia melihat kok ada orang
over supply, pisang-pisangnya jadi hilang, jadi rusak. Terus dia melihat kok ini nggak kejual ke tempat yang lebih luas. Itu kan sebenarnya riset ya. Dan dia tidak mengeluarkan uang loh itu, cuman dipikirkan gitu. Jadi risetnya tuh nggak yang sekali langsung harus big data, langsung gitu. Make sure gitu, gosh gitu ya, scope kita make it simple gitu ya, bikin lebih sederhana ya. Modalnya 300.000 dan sekarang tadi omsetnya per bulan udah sampai 11 juta loh, kurang dari 1 tahun. Dan mungkin itu luar biasa loh. Luar biasa berapa ya. tuh return investment-nya berapa persen loh itu. Iya, makanya. Oke. Jadi ya begitu sih Mas. Baik. Karena waktu kita sudah semakin sedikit, kurang lebih tersisa 8 menit. Ini kita recap aja ya dari awal sampai akhir. Mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan oleh Mbak Yasmin, Mbak Nurul dan juga Mas Teddy. Karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa disampaikan karena keterbatasan waktu kita ya di hari ini, tapi banyak yang bertanya. Tapi hal-hal yang kira-kira perlu diketahui oleh teman-teman semuanya di VGeng di siang hari ini, apa sih kalau kita memulai bisnis, apakah kita memang harus langsung berpikir ke depannya untuk create digital marketing ini karena sekarang lagi hype banget, atau kita fokus dulu tadi ngebangun brand kita, testimoni dari orang yang paling dekat dan lain sebagainya, atau tips-tips berbisnis lah dari Mbak Nurul, Mbak Yasmin, atau strategi pemasaran juga dari Mas Teddy ya. Saya mau ke Mbak Nurul dulu, silakan Mbak Nurul sebagai penutup dari Mbak Nurul. Baik, terima kasih Mas. Kalau dari saya untuk tips-tips buat anak muda dan buat siapapun yang di sini gitu yang mendengarkan, untuk mulai usaha ini kita nggak perlu berbelit soal modal. Artinya banyak banget yang curhat sama saya, gimana sih cara mulai usaha? Pasti modalnya gede ya, gimana ya kalau nggak punya modal dan sebagainya. Nggak usah berbelit ke situ. Kita cukup lihat lingkungan kita, ada masalah apa di sini yang bisa kita selesaikan, apa yang kita bisa berikan kepada orang lain yang bisa menghasilkan uang dan bisa membuka lapangan kerja gitu loh. Jadi tipsnya adalah yang pertama ya maksimalkan otak kita, maksimalkan pemikiran kita, apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, apa yang bisa kita ciptakan. Terus yang kedua, jangan takut mencoba, karena kebanyakan anak muda ini takut mencoba Mas. Ini pengalaman teman-teman saya juga yang cerita sama saya, aku tuh takut banget nyoba, takut gagal, takut rugi dan sebagainya. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak akan tahu hasilnya kayak gimana. Kita nggak akan tahu setahun 2 tahun kita bakal sebesar apa kalau kita nggak mulai dari sekarang. Terus yang ketiga, ya udah jalanin aja dulu, jualan aja dulu, produk kita laku dulu aja. Nanti juga bakal ngikutin perkembangan produk kita ini bakal kemana arahnya. Terus bagaimana baiknya seperti digital marketing dan sebagainya itu bakal ngikutin sendiri gitu Mas. Karena saya pun awal pun cuma jualan di IG, cuma jualan repost story dan sebagainya, dan sekarang udah mulai Facebook Ads dan sebagainya pun itu karena berproses. Jadi nggak usah berpikir terlalu jauh dulu, ya udah pikirin dulu yang ada, pikirin dulu kita ini mau melangkah kemana dulu nih awalnya. Nanti juga untuk perkembangannya pasti ngikutin gitu Mas. Jadi semangat terus buat generasi muda dan buat siapapun yang mendengarkan suara saya dan teman-teman ini. Semoga entrepreneur Indonesia ini makin banyak dan makin banyak orang yang bisa membuka lapangan kerja. Terima kasih Mas. Oke, luar biasa. Mbak Yasmin, silakan Mbak Yasmin, ada tips atau hal yang harus disampaikan ya supaya generasi muda kita ini di VGeng atau para orang tua di sana juga semakin terangkat moralnya untuk bisa melakukan sesuatu. Silakan. Betul. Mbak Yasmin. Saya setuju banget sama Mbak Nurul tadi. Itu kita harus melihat masalah yang ada di lingkungan kita, itu ada masalah itu apa gitu. Kita harus mencari gimana sih cara memecahkan masalah ini sehingga menimbulkan ide baru untuk menjadi lapangan usaha baru gitu. Yang penting tuh kita konsisten Mas, kita konsisten, kita yakin kalau kita tuh bisa, bisnis ini tuh bisa berkembang, kita konsisten, kita belajar dari nol. Yang penting tuh kita konsisten dan juga yakin gitu loh, kalau pede aja dulu gitu, masalah belakangan gitu. Yang penting kita yakin kalau ini tuh bisa gitu. Oke. Mbak Yasmin, Mbak Nurul, terima kasih. Ini penutup dari Mas Teddy. Silakan Mas Teddy, mungkin Mas Teddy juga tadi baca beberapa pertanyaan via Zoom ya. Tapi apa garis besarnya yang harus kita lakukan saat ini dan apa yang bisa kita petik dari dua narasumber atau dari Mas Teddy sendiri? Apa sih? Silakan Mas Teddy. Mas Berry, suara saya jelas ya? Jelas banget Mas Teddy. Oke. Jadi ilmu itu Mas, itu hanya belajar dari fenomena. Makanya paling enak itu kita belajar gitu dari apa yang kita lihat sehari-hari. Kita belajar dari Mbak Nurul dan Mbak Yasmin.
Apa itu value? Value itu ya barusan diterangkan sama beliau-beliau ini. Value itu kita lihat orang kebutuhannya apa, lalu kita tawarkan apa yang bisa kita apa yang bisa menjawab kebutuhan mereka itu. Kita jadi solusi berarti kalau gitu. Itulah dia value. Yes, itulah dia. Termasuk value-nya adalah membantu orang lain. Itu luar biasa banget sih tadi. Bahwa itu kesebut ya. Maksudnya itu nggak sekedar menjual barang atau menjual produk ya, menjual service, tapi kita membantu orang itu akan everlasting, Mas. Kalau orang merasakan hal itu, gitu. Jadi akan ambil kedua jagoan. Sayang nih Mas Teddy nih, poinnya terakhir agak putus-putus suaranya. Tapi dan bahwa ya. Tapi terima kasih Mas Teddy, tadi sejak awal sebetulnya sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh 3 narasumber kita di hari ini. 2 narasumber yang luar biasa, masih muda, dan Mas Teddy juga memberikan gambaran, menguatkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh 2 narasumber kita yang lain. Jadi mudah-mudahan dari sini kita bisa belajar banyak untuk teman-teman V-Gang semuanya, pendengar El Sinta, baik yang tadi bergabung via SMS, WA atau via telepon. Kita belajar dari 3 sosok yang dihadirkan di siang hari ini. Begitu luar biasa. Mereka memulai segala sesuatunya dari usia muda, dan itu dilakukan dengan keterbatasan atau mungkin dengan melihat permasalahan yang ada di sekitar kita. Di situ bisa jadi peluang untuk membuka supaya kita bisa memberanikan diri untuk memulai sebuah bisnis, atau lebih jauh lagi bisnis kita bisa berkembang dengan era digital yang pangsa pasarnya semakin luas seperti saat ini. Terima kasih untuk 3 narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di Zoom meeting pada hari ini. Ada Mbak Nurul Ihsani, owner Buinana Chips, Ketua Umum HIPMI PT APP, dan founder WPI Wirausaha Pelajar Indonesia Cianjur. Ada Mas Teddy Indira Budiwan, dosen marketing BINUS, Presiden ICCN atau Indonesia Career Center Network, dan juga Mbak Yasmin, luar biasa, Mbak Yasmin Zahradina Rizaldi, owner Zafra Kosmindo Lestari. Terima kasih untuk 3 narasumber kami semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di lain waktu dengan tema dan topik yang kurang lebih sama mungkin ya. Terima kasih. Semoga sukses semuanya, dan saya juga ingin mengucapkan selamat ya. Ada 2 pendengar atau netizen tadi yang sudah menyampaikan pertanyaan. Ini sulit sekali karena semua pertanyaannya bagus-bagus, tapi tetap saya harus memilih 2. Ada Mas Jody di Jakarta Barat tadi via telepon ya, yang bisa mengudara langsung, dan juga Mas Agus Handoko via Zoom meeting. Selamat, Anda bisa mendapatkan goodie bag atau souvenir dari kemeja Alisan dalam visi generasi kini di hari ini. Ingat kemeja, ingat Alisan. Mohon segera konfirmasi data pribadinya ke WhatsApp El Sinta di 0811806543. Sekali lagi terima kasih untuk 3 narasumber dan juga seluruh peserta. Jangan lupa untuk absen untuk mendapatkan e-sertifikat. Kita jumpa lagi dalam visi generasi kini di episode selanjutnya. Saya Beri Hamzah pamit, selamat siang, semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa.